Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Mr. Ari akan berbagi software add-in Al-Quran in Microsoft Word versi Kemenak. Ya, add-in ini berguna bagi kita yang pengen masukin ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi ya, kita tinggal cari surat apa, ayat berapa, nanti akan muncul gitu ya. Jadi ini membantu bagi kita yang kesulitan untuk mengetik Arab atau bisa mengetik Arab, tapi untuk mempercepat supaya kita bisa mengerjakan dokumen kita lebih cepat, kita bisa menggunakan add-in ini. Langsung aja kita buka Microsoft Word. Nah, ini saya pakai Microsoft Word 2019 blank document. Ya, kalau kita lihat di sini, ini di menu Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View. Nah, di sini ada add-ins. Ya, di add-ins ini Mr. Ari sudah pasang sebetulnya add-ins yang dibuat oleh Bapak Muhammad Taufik. Ini kalau kita klik about-nya di sini ada versinya, versi 2.2 Taufik Product add-in Al-Quran in MS Word by Muhammad Taufik ya. Ada email beliau juga, Facebook dan sebagainya. Ini yang dibuat oleh Bapak Muhammad Taufik udah sangat luar biasa ya, dan ini dipakai oleh banyak sekali orang dan sangat bermanfaat. Caranya juga sangat gampang, kita tinggal klik. Caranya juga sangat gampang, kita tinggal klik Get Arabic dan kemudian muncul ya, mau Al-Quran saja atau dengan terjemahannya. Kalau misalnya dengan terjemahannya, suratnya apa, Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 misalnya ya. Kalau dengan terjemahan tadi misalnya bahasa apa, bahasa Indonesia, kita klik kemudian langsung muncul ya. Ini adalah software add-ins Al-Quran yang mungkin umum ya, sudah kita tahu, atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, kali ini Mr. Ari akan mengenalkan add-ins yang sebetulnya dibuat oleh Kemenak, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan bekerja sama atau menggandeng Bapak Muhammad Taufik yang bikin software add-in Al-Quran in Words barusan ya. Jadi ini istilahnya adalah kolaborasi ya, antara pemerintah dengan Bapak Muhammad Taufik dan juga dengan penulis Al-Qurannya, yaitu Ustadz Ishaq Misbah, guru hot di LMK, Lembaga Kaligrafi Al-Quran Ciputat. Nah, langsung aja, gimana caranya? Caranya adalah dengan menginstal dulu filenya. Kalian bisa menginstal dengan pergi ke bisa dari website Mr. Ari ya. Caranya gampang sih, tinggal klik www.mrarie.com, klik ya. Nanti di situ kalian lihat aja posting Mr. Ari yang terbaru. Jadi Mr. Ari baru posting tentang Quran Kemenak ya. Ini dia cara menggunakan add-in Al-Quran Kemenak in Word. Nah, free download ini Mr. Ari jelasin nih ya di website bagaimana Al-Quran in Words versi Kemenak itu. Nah, ini free download, kalian bisa download gratis di sini ya, silakan. Setelah diklik, nah, kalian pilih nih, kalian sebetulnya yang 32 bit atau 64 bit komputernya. Kok Mr. Ari kan 64 bit. Nah, jadi kita klik yang ini aja nih ya. Misalnya ini kita clip files to clipboard, boleh kalau mau ngambil yang ini aja. Misalnya kita mau simpen di mana nih, sementara Mr. simpen di dokumen di sini, simpen ya. Nah, ini dia filenya udah ada di sini.
tinggal kita klik 2 kali ya, nanti akan ada select setup language. Nah, cuma ada 2 pilihan, bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Ya, kita pilih bahasa Inggris. Oke. Ya, di sini ada tulisan your Office application must be closed in order to continue installation. Maksudnya berarti Office-nya nggak boleh kebuka dulu, kita tutup ya, kita tutup, nggak usah di save nih ya. Oke, kita setuju. Setelah itu ada pilihan juga single user atau all users. Nah, kita karena satu usernya single user. Next, ini next lagi, ada pilihan nih, wah ya, already exist nih, would you like to install to that folder and way? Yes. Nah, ini karena misalnya pernah install sebelumnya ya. Oke, sekarang udah misalnya install, kita klik. Oke, sekarang kita buka lagi Microsoft Word. Nah, ini dia Microsoft Word-nya. Kita ambil aja nih blank document. Nah, di sini habis kita install akan muncul di sini nih. Kalau tadi kan di add-ins, di sini dia menu tersendiri Quran Kemenak ya. Nah, kali ini Mr. Ari tadi udah kasih panduan bagaimana menginstalnya. Sekarang Mr. Ari akan share bagaimana cara menggunakannya ya. Oke. Yang pertama adalah di sini di bagian pertama kita bisa memilih surat dan ayat ya. Misalnya kita mau surat apa? Surat An-Nas ayat 2. Nah, kita pilih surat An-Nas. Cari ini mana surat An-Nas. Oh, surat An-Nas di sini. Ayat 2. Ini ayat 2. Kalau ayat 2 aja berarti ayat 2 sampai 2. Oh, ayat 2 sampai 3 berarti ayat 2 sampai 3. Nah, kita klik di sini tampilkan. Ya, kita klik. Jadi Malikin Nas. Nah, kemudian ini ayat 2-nya nih. Ayat 3-nya Ilahin Nas ada di sini. Ilahin Nas ada di sini. Ya. Nah, ini kok gabung ya? Nggak ada nomor ayatnya. Nah, itu bisa kita custom nanti. Ya, yang pasti sekarang kita tahu dulu nih. Jadi untuk milih surat ada di sini, milih ayat ada di sini. Sebetulnya di sini ada fitur jelajahi Al-Quran. Ada pencet nih. Tapi nggak berfungsi kayaknya nih karena Mr. Ari menggunakan Microsoft Office Word yang 2019. Kayaknya kalau kita lihat di spek yang disyaratkan ini Office 2010, 2013 dan 2016 ya. Mungkin nanti akan ada pengembangan lagi ya. Mudah-mudahan segera ada pengembangan lagi, upgrade supaya 2019 juga bisa menggunakan fitur jelajahi Al-Quran dan cari dalam Al-Quran ini ya. Itu dulu ini caranya. Terus yang kedua, ini ada pilihan juga buat kita nih, kita mau ayat Al-Quran aja atau pakai terjemah. Misalnya kita mau surat Al-Fatihah nih ayat 1 sampai ayat 7. Kalau dengan terjemah tampilnya begini tuh, Fatihah dari awal sampai waladhdallin, kemudian terjemahannya di bawahnya 1 sampai 7. Nah, ini kalau kita mau pakai terjemah. Tapi kalau kita nggak mau pakai terjemah, umpamanya nih kita hapus terjemahannya, kita klik tampilkan, maka kita cuma akan dapat ayat Al-Qurannya aja, kira-kira begitu. Nah, bisa juga dan selain itu ada di sini fitur tanda kurung ya. Jadi kalau kita mau ayatnya ada tanda kurungnya, klik aja tanda kurung, tampilnya begini nanti. Ini ada, tuh kan? Jadi dari Bismillah dibuka kurung, waladhdallin tutup kurung. Ya, ini kalau kita ingin ada tanda kurungnya, gitu. Misalnya cuma satu ayat, contohnya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 1. Dikasih tanda kurung, jadinya kayak gimana? Nggak pakai terjemahan, tampilkan tuh Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini sesuai kebutuhan ya. Ada juga di sini fitur nomor ayat.
Nah ini yang tadi nih, tadi kan pada bingung, oh kok surat Anas ayat 2 dan 3 nggak ada ayatnya. Nah ini bisa dibuat contoh ya, surat Anas sekarang kita buat ayat 1 sampai 6, nggak usah pakai terjemahan, kita buat ada nomor ayatnya, kita tampilkan. Lihat sekali lagi, kita tampilkan. Qul a'udzu birabbin nas ayat 1, Malikin nas ayat 2, Ilahin nas ayat 3. Nah ini adalah nomor ayat. Nah, kemudian selain itu juga ada selang-seling. Nah kalau selang-seling ini adalah kalau kita menggunakan terjemahan. Apakah kita maunya ayat Al-Quran dulu sampai habis baru terjemah? Contohnya kayak gini, ayat Al-Quran habis, nah ini dia, ini surat ayatnya di atas, terjemahnya di bawah. Nah, bisa begini. Atau mau diselang-seling, ayat terjemah. Nah kita klik aja selang-seling, nanti kita klik tampilkan, jadinya begini. Lihat ya, Ilahin nas terjemahan, min syarril waswasil khannas terjemahan, gitu ya. Jadi ini kalau selang-seling. Nah kita juga bisa di sini ada fitur surat dan ayat. Nah ini sesuai kebutuhan ya. Kalau kita klik surat ayat, contoh ayat 1 sampai ayat 1 aja surat Anas, kita klik tampilkan, maka akan seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, di dalam ada dalam kurung di sini Anas surat ke-114 ayat 1. Nah kira-kira begitu. Jadi ini sesuai kebutuhan. Nah ini fontnya mau kita besar, misalnya 26, langsung klik, maka fontnya juga akan besar. Wah aku nggak mau 26 maunya 72, klik, langsung besar ya, fontnya bagus ini dia. Oke, sekarang ini namanya tadi mode ayat ya. Jadi ayatnya bisa kita customize, dalam kurung, nomor ayat, selang-seling dan sebagainya. Nah kemudian juga kalau kita mau ada terjemahan, nah terjemahannya itu kita bisa memilih, apakah mau terjemahan English Sahih Internasional, contoh seperti itu. Kita lihat tuh, wah ini nomornya masih gede banget nih, kita kecilin dulu dah. Nah ini dia tuh, ini terjemahan bahasa Inggris ya. Kali aja mungkin ada yang mau punya keperluan untuk menulis terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris atau keperluan lain, ini bisa dimanfaatkan. Atau fitur lainnya, ada terjemahan Kemenak tahun 2002 ya. Jadi ini terjemahan versi Kemenak. Jadi kita klik, ini terjemahan Kemenak. Terjemahan Kemenak itu ya terjemahan singkat, jadi bukan terjemahan panjang. Nah tapi bagi kalian yang membutuhkan kayaknya butuh lebih dari terjemah nih, butuh penjelasan. Nah ini fungsinya barangkali ada buat belajar nih, apakah buat belajar atau mengajar dan perlu tafsir. Nah di sini ada tafsir ringkas nih, tafsir ringkas. Misalnya kita surat Al-Fatihah nih, surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7, tafsir ringkas Kemenaknya gimana ya? Kita klik aja nih di sini. Tuh. Kami memohon tunjukilah jalan yang lurus. Nah, di sini ada penjelasannya, dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu di jalan hidup yang benar, dan seterusnya. Nah, ini juga di sini ada tafsir ringkasnya nih ayat 7. Ghairil maghdubi alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Di sini ada tafsirnya. Nah, ini bagus. Pilihan ini bagi kita yang mau belajar atau yang mau mengajar. Selain tafsir ringkas, juga di software ini ada tafsir lengkap. Nih, tafsir lengkap. Jadi pas kita klik tampilkan, maka ini benar-benar lengkap ini tuh. Panjang ini, serius banget ini. Tuh. As-siratal mustaqim itu apa? Ada penjelasannya. Ada juga di sini kaitannya dengan ayat Al-Quran yang lain, yang membantu pemahaman kita
untuk membantu kita untuk memahami ayat ini ya, dan seterusnya. Panjang, sangat panjang ini ya. Jadi ini dia fitur-fitur yang disediakan di Al-Quran Kemenak cukup bagus. Fontnya juga bisa dipilih untuk font Indonesianya ya, ukurannya juga bisa dipilih ya. Tapi untuk font Arabnya, sebentar kita ganti dulu tafsir terjemah Kemenak singkat. Untuk font Arabnya ini menggunakan font LPMQ Isep Misbah ya. Isep Misbah itu nama penulisnya, penulis hotnya ini. Kebetulan penulisnya Ustadz Isep Misbah, guru Mr. Ari. Mr. Ari kenal, tapi Ustadz Isep mungkin udah lupa sama Mr. Ari ya. Guru khot di Lemka ya, Lembaga Kaligrafi Al-Quran Ciputat ya. Ini tulisan Ustadz Isep Misbah. Nah, fontnya disebut font LPMQ Isep Misbah ya. Selama ini kita kenal kalau font kan ada font apa nih, kita bisa ganti nih. Misalnya aku nggak mau nih font LPMQ Isep Misbah, maunya mau font yang lain, itu bisa kita ganti ya. Misalnya kita ganti font, ini kita center dulu atau kita ke kiriin dulu ya. Kita ganti, mau fontnya ganti nih, ganti Arabic typesetting, klik ini Arabic typesetting. Ukurannya kurang besar, Arabic typesetting. Atau mau pakai traditional Arabic. Nah tuh bisa juga traditional Arabic. Wah, maunya King Fahad, font King Fahad. Nah ini boleh juga gitu. Atau King Fahad yang satu lagi, ini Usman Toha, King Fahad Usman Toha ya. Pokoknya ini boleh kita ganti-ganti ya. Kalau misal ada tanda kayak gini kok beda ya, beda, nanti disesuaikan aja ya. Ini juga disesuaikan aja karena memang perbedaan font ya, ada perbedaan font, perbedaan tanda. Ini bisa disesuaikan. Misalnya kita mau bikin nih lam alif nih, udah kita bikin lam alif begini dan nih, terus dibikin tinggi, Ctrl D, pakai superscript, kemudian klik OK. Jadi misalnya gitu, boleh begitu ya. Suka-suka. Ini juga nih, wah ini nggak mau pakai gini nih, misalnya Berlinnya misalnya mau pakainya begini ya, itu suka-suka. Jadi nanti kita bisa customize ya, kira-kira itu dari Mr. Ari. Bagi kalian yang ingin menulis, menyalin Al-Quran ke dokumen Microsoft Word ya, bisa memanfaatkan add-in Al-Quran Kemenak ini. Sekian dari Mr. Ari. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya buat kalian. Next time insyaallah Mr. Ari akan berbagi cara mengetik Arab. Nah, kalau hari ini add-innya ya, istilahnya kita cara gampangnya. Nah, tapi kan cuma ayat Al-Quran. Gimana kalau hadis misalnya? Wah, aku mau nulis hadis nih, gimana nih? Nanti misalnya akan ajarin caranya ya, gimana cara nulis hadis atau kalimat Arab apapun. Manjada wajada, nah, misalnya jada wajada, nah gitu ya, misalnya nggak ngeliat lagi ke keyboard, udah hafal. Nah itu dia ya. Nanti next time Mr. mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan untuk sharing itu. Sekian dari Mr. Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.